Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, hamba ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kemarin sudah upload ucapan atau rekomendasi Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj untuk disampaikan oleh BNPT kepada Presiden Jokowi agar benar-benar menjadi aturan pelarangan Salafi, Wahabi, HTI, Khilafah Al-HTI. Saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, Inpres dari Presiden. Saya tayangkan kemarin, dan saya sepakat, saya sangat sepakat. Nah, kalimat itu menjadi viral, ucapan itu menjadi viral. Tentu ketika viral ada pro kontra. Ada yang nggak suka, ya, dari barisan mereka yang mau ajarannya dilarang. Ya, salah satu yang teriak keras namanya Prof. Suketi. Iya, untuk BNPT itu sebenarnya juga terjadi pro kontra ya, terutama banyak juga yang mengusulkan supaya BNPT itu dibubarkan saja. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak yang menilai ya, justru BNPT itu terkesan ya memecah belah bangsa dengan menarasikan kelompok masyarakat itu terbelah menjadi kelompok yang ini radikal, moderat, fundamental. Kita kan sudah pernah ya memahami atau mencermati hasil penelitian dari BNPT itu tentang apa itu masjid yang radikal, kan itu kan? Dan kampus yang radikal, ya termasuk dosennya itu radikal dan tidak, itu kan. Ada juga ini pesantren yang radikal. Ini kan berarti ada upaya, dalam tanda kutip nih, ada upaya untuk memecah belah masyarakat atau bangsa kita ini dengan narasi radikal itu. Kira-kira apa nih Prof, tanggapan Prof Suteki terhadap ucapan Said Akil di video tersebut terkait apa beliau itu mengatakan bahkan merekomendasikan ya pelarangan aliran Salafi, Wahabi atau aliran Khilafah katanya. Gimana Prof? Iya, saya sudah melihat video itu ya, saya ulang-ulang ya untuk memastikan bahwa ini video tidak hoax gitu ya. Saya kan juga takut kalau ini video hoax, tapi beberapa saya pahami itu sudah menyebar juga di medsos ya, apakah itu di media, juga termasuk dalam ini media online ya. Dan pemberitaan-pemberitaan di media mainstream itu juga saya kira sama ya. Saya mendapati itu dan saya menyatakan itu asli ya, videonya asli ya, tidak hoax atau tidak diedit begitulah. Nah, dalam hal ini saya merasa heran saja ya dengan pernyataan Kiai Said Akil Siraj yang konon itu paham terhadap agama, juga mazhab-mazhab ya, sekalian kitab-kitabnya kan. Nah, menurut saya tidak selayaknya ya orang yang paham agama, tetapi juga yang tadi saya katakan mazhab-mazhab dan aliran, bahkan sebagian itu sebagai sebagian ajaran Islam itu menyatakan sikap yang menurut saya itu menista mazhab ya, atau bahkan tadi saya katakan itu adalah sebagian dari ajaran Islam. Wahabi, Salafi ya, itu kan aliran dalam agama Islam, sedangkan Khilafah itu kita pahami sebagai ajaran Islam ya, terkait dengan fikih siyasah yang diakui oleh semua mazhab ya dalam Islam, apakah itu Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali. Nah, justru kalau kita lihat perkembangan di Indonesia itu kan mengenai Syiah itu mestinya kita lihat itu ya, ada pernyataan dari MUI kalau tidak salah itu, atau kesepakatan ulama ya, beberapa ulama itu menyatakan mestinya itu sebagai aliran yang
apa namanya, dilarang mestinya ya di dunia, maksudnya di Indonesia itu. Nah, kalau saya perhatikan itu ya, lalu kita patut bertanya ya, di mana nalar semua itu? Kenapa kok yang tadi terutama ya kita bicara soal Salafi, kemudian juga Wahabi, dan tadi soal ajaran Islam tentang khilafah itu yang ada di dalam beberapa mazhab fikih ya, itu kenapa kok malah justru dikatakan itu supaya dilarang? Nah, itu menurut saya kan juga sesuatu hal yang tidak nalar. Bahkan kalau untuk khilafah itu kenapa disebut dengan khilafah HTI itu loh. Itu khilafah itu ajaran Islam secara umum yang tadi 4 mazhab semuanya mengajarkan atau mengakuinya di situ. Kenapa justru disebut dengan mazhab bukan itu, disebut sebagai khilafah HTI. Nah, pertanyaan kita kan, apakah khilafah itu ajaran HTI? Kan bukan. Nah, HTI itu kan hanya mendakwahkan khilafah sebagai ajaran Islam, itu saja. Jadi prinsip saya heran dengan pernyataan beliau itu. Saya nggak tahu dia tadinya. Saya coba searching data-data, fakta-faktanya, siapa Profesor Sukiti ini. Ternyata profesor. Rekam jejaknya dulu pernah, dia itu menjadi saksi ahli ketika pembubaran Ormas HTI pada tahun 2018, saksi ahli. Dan karena itulah ketika dia menjabat sebagai ketua prodi Fakultas Hukum, kalau nggak salah, dia diturunkan jabatannya atau dicopot jabatannya atau diberhentikan jabatannya karena menjadi saksi ahli. Karena itu melanggar etika sebagai dia ASN. Dan saya sering temukan dia sering tampil bersama Ismail Yusanto, tokoh-tokoh HTI lah, kita tahu sama-sama. Dan sekarang banyaklah di channel Mimbar Tube, coba cek ya, channel yang mengkampanyekan terus persoalan khilafah berkumpul di sana semua ya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Sukiti itu ya, jelas dia akan menolak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Karena yang diucapkan oleh Kiai Said Akil Siraj juga akan membahayakan dirinya. Karena dia simpatisan mutlak HTI. Tegas ya. Satu kali lagi, dia adalah simpatisan mutlak HTI, tegas gitu. Yang ormasnya udah dibubarkan, tetapi para ideolognya tetap dibiarkan sampai saat ini. Dan itu kemudian yang kita sangat resahkan dari mereka-mereka. 2 hari ke belakang itu, nggak tahu 3 hari, saya upload video tokoh HTI berbicara. Apa yang dia sampaikan? Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya. Silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak, ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, islir pisannya. Pakai wani atau nyebutkan tercocok diatur ku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah tercocok jadi Tuhan di Indonesia, tercocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani. Tanggung jawab dengan pernyataan. Kafir kita itu. Enggak tanggung-tanggung. Kafir. Kalau tidak secepatnya kemudian menegakkan syariat Islam versi HTI. Kenapa ada bahasa versi HTI? Karena versi Islamnya
Kan dia juga bahas tuh si Prof. Suketi kan. Kenapa ada khilafah versi HTI? Khilafah kan ajaran Islam. Ya, memang khilafah ajaran Islam. Tetapi disalahgunakan, disalahartikan, dikerdilkan tafsirnya oleh orang-orang HTI. Yang tertulis di dalam teks Al-Quran itu bukan khilafah Jabaya, tetapi khalifah. Ya, khalifah. Allahu Akbar. Khalifah. Dan kita masing-masing pribadi ini menjadi khalifah fil ardh. Seorang suami menjadi khalifah bagi istrinya, bagi anaknya, bagi keluarganya. Anda yang belum menikah, Anda menjadi khalifah bagi mata Anda, telinga Anda, mulut Anda, tangan Anda, kaki Anda. Biar dibimbing semua anggota tubuh kita ke arah yang Allah inginkan atau Allah ridhoi. Kan gitu, bos. Ini kita menjadi khalifah, udah menjadi khalifah. Sementara orang-orang HTI menafsirkan kalimat khalifah itu menjadi khilafah, menjadi sistem yang wajib diterapkan aturannya. Sementara nggak ada ya rumusan baku tentang khilafah di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, sistemnya nggak ada. Itu hasil ijtihad gaya kepemimpinan kita tuh. Ketika Indonesia hasil ijtihadnya adalah negara berdasarkan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 1945, ini khalifah juga, hasil ijtihad juga, di dalamnya ada para ulama. Sudah sah Indonesia sebagai negara ya yang berdasarkan Pancasila itu sudah sah. Sudah sah. Sudah sah. Tanpa melanggar aturan agama. Enggak melanggar aturan agama. Begitu, bos. Tapi kan mereka enggak mau. Ya maksudnya itu khilafah versi HTI. Karena versi Islamnya khilafah itu fleksibel. Sementara khilafah versi HTI memaksa. Dan yang memaksa itu nggak ada ajarannya di dalam Al-Quran, nggak ada ajarannya di dalam Al-Hadis. Itu bukan sifatnya akidah, tetapi ijtihadiyah. Harus paham, soal kepemimpinan itu bukan urusan akidah, tetapi urusan ijtihadiyah. Maksudnya itu profesor kok dungu, aneh saya. Dia kan malah sundar sindir Kiai Said Akil. Wong katanya ahli agama, tetapi kemudian memang betul seperti itu menurut ajaran agama Islam. Apalagi dia sampai bubarkan BNPT bede. Ciri-cirinya kan kalau ada seorang atau sekelompok orang yang meneriakan bubarkan BNPT, yang meneriakan bubarkan Densus 88, terindikasi sangat jelas itu kelompok mana. Pro-nya ke siapa? Kenapa menakuti BNPT? Kenapa menakuti Densus 8? Kenapa menginginkan untuk Densus 8 BNPT dibubarkan? Ada apa? Apa permasalahannya? Selama ini BNPT sangat kooperatif, Densus 88 pun sama. Oh, karena ustadz-ustadz yang ditangkap oleh BNPT, ustadz-ustadz kalian ya memang harus ditangkap. Salah satunya kemarin Farid Okbah, Zain An-Najah, yang kalian bela-bela itu sebagai ulama yang gak pantas, diteroriskan. Padahal yang benar itu bukan diteroriskan, teroris yang ditangkap Densus 88. Bukan diteroriskan, tapi benar-benar teroris. Rekam jejak ceramahnya nyebar di media sosial. Bagaimana dia memandang Indonesia, memandang negara kita. Kan itu jadi, ya seperti itulah. Kalau satu kali lagi, kalau ada orang, sekelompok orang yang benci BNPT, atau bahkan menginginkan untuk
BNPT dibubarkan, Densus 88 dibubarkan. Hati-hati, hati-hati. Anda bakal dijebak oleh mereka. Karena mereka itu bahkan menarasikan BNPT itu musuh Islam, Densus 8 itu musuh Islam. Yang anti mereka itu, yang anti HTI itu adalah musuh Islam, kan gila. Yang anti HTI itu musuh Islam, katanya. Padahal yang anti itu juga Islam. Yang merekomendasikan untuk membubarkan HTI itu Islam. Kenapa orang Islam merekomendasikan untuk membubarkan HTI? Karena HTI sudah menyimpang di dalam ajarannya. Memaksakan yang bukan akidah seolah-olah sifat akidah, ya. Memaksakan yang bukan akidah seolah mereka kemas itu akidah yang wajib diterapkan, dan kalau tidak kufur akbar. Nah, ini masalahnya, membahayakan pola pikir bangsa Indonesia. Ujung-ujungnya ingin merusak negara. Apakah harus dibiarkan orang seperti itu? Nggak bisa dibiarkan. Harus di stop, harus dibubarkan. Bahkan saya meminta, saya merekomendasikan untuk para ideolognya yang sampai detik ini terus menyebarkan paham sesatnya, itu juga ditangkap mestinya, agar tidak berkembang biak virus yang mereka sebarkan ke setiap kepala anak bangsa. Nggak bakalan kita menjadi negara yang maju dan berkembang kalau mereka terus menyebarkan virus itu, terhambat kemajuannya oleh virus yang mereka sebarkan. Begitu saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu ya, itu sekilas. Karena lucu aja komentar Profesor Suketi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, jangan tertipu ya, jangan tertipu.